warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Senja Putri Marlin, dan rekan saya, Yofi Andrianti dan Citra Wulansari. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sifat partikel dari gelombang, yaitu tentang percobaan tabung sinar katoda dan radiasi benda hitam. Baiklah, kami di sini akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama tabung sinar katoda, yang kedua yaitu radiasi benda hitam, yang ketiga yaitu hukum yang berkaitan dengan radiasi benda hitam, dan yang keempat yaitu aplikasi radiasi benda hitam di kehidupan. Yang pertama yaitu tabung sinar katoda. Pada tahun 1890-an, banyak ilmuwan yang berlomba-lomba meneliti tentang radiasi, yaitu pemancaran perambatan energi melalui ruang dalam bentuk gelombang. Nah, informasi yang diperoleh dari penelitian ini memberikan sumbangan besar pada pemahaman kita tentang struktur atom. Nah, salah satu alat yang digunakan untuk menyelidiki fenomena ini adalah tabung sinar katoda. Tabung ini berupa tabung kaca yang sebagian besar udaranya sudah disedot keluar. Ketika dua lempeng logam dihubungkan dengan sumber-sumber tegangan tinggi, lempeng yang bermuatan disebut dengan katoda. Sinar katoda ini tertarik ke lempeng bermuatan positif yang disebut dengan anoda. Nah, sinar itu akan melewati suatu lubang dan terus merambat menuju ujung tabung yang satunya. Ketika sinar ini membentuk permukaan yang telah dilapisi secara khusus, sinar katoda tersebut menghasilkan pendaran yang kuat atau cahaya yang terang. Nah, tabung sinar katoda ini menggunakan sinar elektron. Sebelum sifat dasar sinar itu dimengerti, sinar itu dinamakan sinar katoda ketika sinar itu muncul keluar dari katoda atau elektroda negatif dari sebuah tabung ruang hampa dengan tekanan sebesar 0,01 Pascal atau lebih kecil. Nah, percobaan tabung sinar katoda. Pada tahun 1897, fisikawan Inggris yaitu J.J. Thomson melakukan serangkaian eksperimen yang menghapus dengan membuktikan bahwa sinar katoda adalah partikel yang bermuatan negatif yang dinamakan elektron. Dalam tabung yang sangat vakum, seberkas sinar katoda dihasilkan oleh katoda dan anoda dengan cara yang biasa. Sebuah lubang pada anoda menyebabkan lewatnya sebagian sinar di antara pasangan lempeng yang kedua yang dapat diberi muatan positif dan negatif agar membentuk medan listrik yang tegak lurus terhadap lintasan. Nah, sinar katoda ini akan dibelokkan ke bawah, menandakan sinar ini membawa muatan negatif, dan penyimpanan dapat diukur dengan cermat dan perpindahan bintik cahaya pada layar di ujung tabung. Nah, kesimpulannya bahwa sinar katoda ini memang berasal dari plat katoda, merambat sepasang garis lurus, dan terdiri atas listrik partikelnya. Sinar katoda terpancarkan dari katoda atau elektroda negatif. Partikel sinar katoda bermuatan negatif. Yang kedua yaitu radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam. Benda hitam didefinisikan sebagai benda yang menyerap seluruh radiasi yang jatuh ke dirinya, tidak ada yang dipantulkan. Benda hitam sempurna sangat sukar didapatkan.
Telaga yang sangat hitam masih memiliki daya pantul walaupun kecil sekali. Suatu lubang kecil pada sebuah benda berongga dapat dianggap sebagai benda hitam sempurna. Nah, ketika benda berongga dipanaskan, elektron-elektron dan molekul pada dinding rongga mendapatkan tambahan energi sehingga bergerak dipercepat. Menurut teori elektromagnetik, muatan yang dipercepat akan memancarkan radiasi. Nah, selain memancarkan radiasi, dinding juga akan memantulkan dan menyerap sebagian radiasi yang menyimpannya. Nah, ketika benda berongga ini dipanaskan dan diberi sebuah lubang, maka gelombang elektromagnetik akan keluar melalui lubang itu sebagai pancaran radiasi. Nah, radiasi yang keluar ini dapat dianggap sebagai radiasi benda hitam. Nah, baiklah, itu penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Citra Ulansari akan melanjutkan materi mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan radiasi sinar hitam. Yang pertama yaitu ada hukum Stephen Boltzmann, yang kedua hukum pergeseran Wien, yang ketiga teori Planck, yang keempat hukum Rayleigh-Jeans. Baiklah, kita masuk hukum yang pertama yaitu hukum Stephen Boltzmann. Istilah benda hitam diperkenalkan oleh Gustav Robert Kirchhoff pada tahun 1862 ketika mengamati adanya cahaya yang terpancar dari benda yang berwarna hitam. Dari hukum dua termodinamika, Kirchhoff menunjukkan besar radiasi benda hitam sebagai radiasi termal dari benda yang tidak bersuhu 0 Kelvin akan memancarkan energi dalam bentuk elektromagnet. Ia mengatakan bahwa emisivitas pada suatu benda sama dengan absorpsivitasnya. Absorpsivitas permukaan adalah perbandingan antara cahaya diserap dan cahaya yang datang dari permukaan. Sedangkan radiasi termal adalah radiasi elektromagnet yang dipancarkan sebuah benda sebagai akibat suhu benda itu sendiri. Walaupun suhu benda sama, benda akan tetap memancarkan gelombang elektromagnetik dengan berbagai macam gelombang. Total radiasi meningkat secara tajam daripada peningkatan suhu benda. Secara matematis, besar radiasi yang memancar dari sebuah benda sebanding dengan pangkat 4 dari suhunya. Pernyataan ini dapat kita jelaskan dengan hukum Stephen Boltzmann yang berguna untuk menghitung total radiasi benda secara umum. Nah, di PPT sudah disediakan rumus dari hukum Stephen Boltzmann. Hukum yang kedua yaitu hukum pergeseran Wien. Jika benda padat dipanaskan sampai suhu yang sangat tinggi, benda akan tampak memijar dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan berada pada spektrum cahaya tampak. Jika benda terus dipanaskan, intensitas relatif dari spektrum cahaya yang dipancarkan berubah-ubah. Gejala pergeseran nilai panjang gelombang maksimum dengan berkurangnya suhu disebut pergeseran Wien. Dari hasil penelitiannya, Wien mendapatkan kesimpulan bahwa jika suhu suatu benda yang memancarkan cahaya semakin tinggi, maka panjang gelombang untuk intensitas maksimum semakin kecil. Nah, pergeseran Wien dirumuskan dengan C sama dengan T kali lambda maksimal. Dengan lambda yaitu panjang gelombang pada intensitas maksimum, sedangkan T yaitu suhu mutlak, C yaitu tetapan pergeseran Wien. Teori yang ketiga yaitu teori Planck. Pada tahun 1900, Max Planck mengumumkan bahwa dengan membuat suatu modifikasi khusus dalam perhitungan klasik, dia dapat menjabarkan fungsi I yang sesuai dengan hasil eksperimen. Planck sampai pada dua kesimpulan untuk membuat dua anggapan radikal pada waktu itu mengenai osilator-osilator atom. Yang pertama yaitu sebuah osilator tidak dapat mempunyai energi, tetapi hanya energi-energi yang diberikan oleh di mana E sama dengan N kali H kali V, yang dimana E adalah energi, N adalah bilangan, H adalah konstanta, dan V adalah frek osilator.
Yang kedua yaitu osilator tidak meradiasikan energi secara kontinu, tetapi hanya dalam loncatan-loncatan atau kuanta, di mana delta E sama dengan delta N kali H kali V sama dengan HV. Yang keempat yaitu hukum Rayleigh-Jeans. Teori ini dikemukakan oleh Lord Rayleigh dan Sir James Jeans. Menurut teori ini, muatan-muatan di sekitar dinding benda berongga dihubungkan oleh semacam pegas. Ketika suhu benda dinaikkan, pada muatan timbul energi kinetik sehingga muatan bergetar. Akibat getaran tersebut, kecepatan muatan berubah-ubah, atau dengan kata lain, setiap saat muatan selalu mendapatkan percepatan. Muatan dipercepat inilah yang menimbulkan radiasi. Perhitungan energi radiasi Wien berlaku untuk gelombang pendek. Teori ini selanjutnya dikembangkan oleh Rayleigh dan Jeans yang berlaku untuk panjang gelombang yang lebih panjang. Menurut teori medan listrik magnet, gelombang elektromagnet diemisikan oleh osilator muatan-muatan listrik. Melalui penelitian yang dibuatnya, Rayleigh dan Jeans berhasil menurunkan rumus distribusi intensitas yang digambarkan grafiknya, maka model yang diusulkan oleh Rayleigh dan Jeans berhasil menerangkan spektrum radiasi benda hitam pada panjang gelombang yang besar, namun gagal untuk panjang gelombang yang kecil. Baiklah, perkenalkan nama saya Yofi Andrianti dengan NIM 1823167. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aplikasi radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, aplikasi radiasi benda hitam dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu gejala pemanasan global. Efek rumah kaca telah menaikkan suhu rata-rata bumi dari 1 derajat Celcius hingga 5 derajat Celcius. Salah satu contoh dari efek rumah kaca ini yaitu ketika kita memarkirkan mobil, maka lama-kelamaan suhu di dalam mobil akan terasa lebih panas dibandingkan suhu di luar. Aplikasi yang kedua yaitu penggunaan pakaian. Dalam aplikasi kedua ini, pada malam hari ketika kita menggunakan pakaian berwarna hitam, akan terasa lebih hangat. Hal ini dikarenakan permukaannya yang gelap, merupakan penyerap dan pemancar kalor yang baik. Sedangkan warna terang merupakan penyerap dan pemancar kalor yang kurang baik, sehingga pakaian berwarna putih cocok digunakan di siang hari yang panas karena tubuh kita tidak akan terlalu merasakan panasnya terik matahari. Aplikasi yang ketiga yaitu mengukur suhu matahari. Energi yang dihasilkan oleh matahari atau bintang terdiri atas berbagai bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang dapat diketahui melalui frekuensi atau panjang gelombang. Semua gelombang elektromagnetik yang dipancarkan akan merambat dalam ruang angkasa dengan kecepatan yang sama, yakni dengan kecepatan spektrum cahaya. Maka dari itu, seorang astronom dapat mengetahui suhu matahari melalui penelitian spektrum sebuah bintang. Aplikasi yang keempat yaitu termos. Termos merupakan salah satu aplikasi yang menggunakan konsep radiasi benda hitam. Termos memiliki